Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bu Ila, pada seri pembelajaran anak usia dini. Kali ini, Bu Ila akan berbagi tips bagaimana membuat anak-anak siap belajar membaca. Pasti orang tua pengen anak-anaknya bisa belajar membaca. Begitu juga guru anak usia dini. Pertanyaan yang sering muncul misalnya, kapan sebaiknya anak diajarkan membaca? Nah, jika guru PAUD mengajarkan membaca, apakah itu tidak melanggar? Ada lagi pertanyaan, jika anak PAUD tidak diajarkan membaca, bagaimana ia bisa masuk SD? Sementara di SD, anak-anak sudah wajib bisa membaca. Dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang dipertanyakan seputar membaca. Nah, intinya bagaimana sebenarnya teknik mengajarkan membaca untuk anak usia dini? Hari ini Bu Ila tidak ajarkan cara membaca. Sebelum kita berbicara tentang teknik cara membaca, yuk simak apa sebenarnya pengertian membaca. Membaca adalah sebuah keterampilan yang bersifat reseptif. Gabungan huruf, kata, simbol, dan bunyi, serta makna untuk menarik kesimpulan dari maksud bacaan. Semua sepakat membaca sangat penting dalam kehidupan kita. Seharusnya dengan membaca kita dapat memahami banyak hal. Namun, berbanding terbalik dengan penelitian bahwa di Indonesia ternyata minat baca hanya 1:1000. Artinya, dari 1000 orang anak Indonesia, hanya 1 orang saja yang berminat untuk membaca. Wow, apakah itu kita? Sebagai orang tua, pasti kita ingin agar anak kita senang membaca, bukan hanya bisa membaca. Karena seseorang yang senang membaca, dia akan menghabiskan waktunya lebih banyak membaca daripada hal-hal lain yang sifatnya tidak berguna. Anak lebih terlihat smart, rasa bahasa yang tinggi ataupun yang baik dalam bertutur kata maupun dalam menuliskan idenya. Lalu, ciri lain adalah anak memiliki wawasan yang luar biasa. Yang luas, memahami banyak sudut pandang, selalu memiliki semangat, mudah diajak berdiskusi, kreatif, dan berpikir masa depan. Nah, pasti kita pengen anak-anak kita senang membaca. Nah, jika anak belajar membaca hanya untuk terlepas dari kewajiban bisa, kecil kemungkinannya anak menjadi sosok yang senang membaca. Apalagi ketika ia memiliki pengalaman buruk ketika diajarkan membaca. Punya pengalaman buruk itu? Nah, sebelum anak diajarkan membaca, yuk kita persiapkan dulu anak agar nanti ia dinyatakan memiliki kesiapan membaca dan akhirnya menjadi senang membaca. Apa? Pertama, mampu membedakan suara. Ajak anak kita mendengarkan dan menyebutkan berbagai suara yang ada di sekitarnya. Mulai dari menyebut namanya, nama anggota keluarga, teman-teman, dan nama benda-benda yang pastinya semuanya memiliki nama dan diucapkan dengan ucapan yang jelas. Anak akan belajar tentang konsep, volume, durasi, rangkaian, tekanan, tempo, pengulangan kata, dan pastinya huruf-huruf yang ada pada tiap kata yang terucap. Kemudian, latihan kedua adalah latihan visual dan perseptual motoris anak. Ajarkan anak untuk mengenal warna, objek, gambar, geometri, bentuk, ukuran, dan pola-pola visual yang menjadi dasar anak untuk memulai memahami apa yang akan dibacanya nanti. Caranya,
Bisa dengan bermain puzzle, menggambar, mengerjakan maze atau mencari jejak, menarik garis, dan lain-lain. Kegiatan ini juga dapat melatih anak mengenal hubungan suara dengan simbol yang melambangkannya, seperti ba untuk bayi, badan, batu, balon, dan lain-lain. Kemudian latihan ketiga adalah melatih berbicara ataupun bahasa lisan. Berbicara untuk mendengarkan atau berbicara dan mendengarkan adalah modal anak untuk belajar membaca. Dengan kosakata yang banyak dipahami anak, ia akan mudah menyampaikan perasaan dan ide-ide tentang objek atau peristiwa dengan bahasa lisannya. Ajak anak untuk belajar mendengarkan, mengingat, mengikuti petunjuk, mencatat, dan menceritakan detil benda, peristiwa, atau ide yang dimilikinya. Bisa dengan menceritakan pengalaman, menceritakan buku, film yang ia lihat, atau yang diceritakan padanya. Latihan keempat adalah melatih anak menginterpretasikan gambar dan merangkaikan gambar. Anak sangat suka gambar. Pilihlah buku yang banyak gambar menarik dan hanya terdiri dari beberapa kata saja. Latih anak menceritakan dengan bahasanya sendiri dan merangkaikannya seperti gambar seri, komik, cerita bergambar, dan lain-lain. Secara tidak langsung, kita memberikan pengalaman pada anak bahwa ada hubungan gambar dengan kata. Kemudian latihan kelima adalah bermain kata. Dengan kita katakan sebuah kata, maka anak bisa menyebutkannya. Atau kita bisa dengan bermain drama, teka-teki, bermain karakter unik berdasarkan bentuk dan gambar, dan lain-lain. Yang intinya adalah anak mengenal, ada kata dan huruf dalam sebuah gambar. Kemudian latihan terakhir yang keenam adalah kanan dan kiri. Posisi kanan dan kiri akan membuat anak-anak paham yang mana dia harus mulai membaca. Ajak anak mengenal mana tangan kanan, mana tangan kiri, dan bergeraklah sesuai dengan koordinasi gerak anak, sehingga dia mengetahui adanya koordinasi mata dan gerakan tangan, serta huruf-huruf maupun gambar yang dia lihat. Oke, ini saja tips dari saya. Semoga anak-anak kita senang membaca dan siap menjadi pembelajar dan pembaca yang baik. Demikian dari saya, semoga bermanfaat bagi para orang tua anak usia dini dan guru anak usia dini. Salam dari saya, Bu Ila, Coach Pendidikan Keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum.